Apa kabar Bapak Ibu sekalian pagi ini? Baik kok? Ya, hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman Allah dalam kitab Raja-Raja dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Di bawah tema pertolongan Tuhan dalam kegagalan manusia. Kita semua ingat bahwa Abraham diizinkan Tuhan, dipilih secara khusus untuk keluar dari negerinya, meninggalkan kampung halamannya dan menuju negeri yang ditentukan Tuhan baginya. Untuk dimanapun dia berada, dia dapat menjadi berkat bagi semua orang. Kita bisa perhatikan itu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Bahwa Abraham diizinkan Tuhan, dipilih secara khusus supaya dia ada di mana semua orang dapat diberkati. Bahkan juga di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-19, dia dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan supaya di mana dia hidup, bahkan keturunannya semuanya dapat hidup di dalam kebenaran. Itu misi besar dari Allah untuk pribadi yang bernama Abraham. Tapi apa gerangan yang terjadi dalam hari-hari hidup pribadi ini? Sekalipun dia adalah pribadi yang dipilih secara khusus oleh Allah, supaya olehnya semua bangsa di bumi ini diberkati, dan keturunannya hidup di dalam kebenaran. Tapi sebagai manusia dia tetap adalah pribadi yang terbatas, memiliki kelemahan di dalam dirinya. Dan kisah yang kita baca tadi mengingatkan kepada kita bahwa Abraham ternyata berkata tidak jujur sehubungan dengan hubungannya dengan Sarah kepada setiap orang yang dijumpainya. Kita ingat Firaun pernah mendapatkan musibah. Kalau kita perhatikan itu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Gara-gara Abraham berkata tidak jujur bahwa Sarah adalah istrinya, tapi dia berkata bahwa Sarah adalah saudaranya. Demikian juga di dalam kisah ini, ketika Abraham sudah hidup cukup lama di tempat di mana dia hidup, dan saat itu negeri itu sedang ada dalam pertikaian, dia bermaksud untuk menjauhkan diri dari berbagai keadaan yang tidak nyaman, sekaligus juga mencari tempat yang lebih terbuka supaya ternak-ternaknya bisa dapat hidup, bahkan dirinya dan keluarganya juga bisa mengalami kehidupan secara nyaman. Dan dia berjumpa dengan Abimelek, raja di Gerar. Abimelek adalah pribadi yang hidup jujur dan pribadi yang takut akan Tuhan. Tetapi Abimelek hampir dicelakai oleh karena ketidakjujuran yang didatangkan oleh Abraham. Padahal dalam kitab Kejadian pasal 12 tadi ayat yang ketiga kita sudah dengar bahwa
Abraham itu dia diperuntukkan supaya kalau dia ada di mana, semua bangsa itu mendapatkan berkat. Tapi ternyata di Gerar, justru Abraham hendak mendatangkan malapetaka bagi raja yang jujur dan adil di negeri itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata hal yang membuat Abraham berkata tidak jujur adalah bahwa dia memiliki prasangka yang buruk terhadap negeri itu, yang saat itu dinakodai dan dipimpin oleh Abimelek. Dia menyangka bahwa negeri itu dipenuhi dengan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Tuhan, dan yang akan merancangkan hal yang jahat dan membinasakan hidupnya. Karenanya dia berkata tidak jujur. Memang di saat Abraham berkata tidak jujur, ada keuntungan secara material yang telah dia peroleh. Kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, itu begitu banyak ternak yang dihadiahkan oleh Firaun kepada Abraham untuk kelangsungan hidupnya. Firaun melihat bahwa Sarah begitu cantik, maka dia mau mengambil menjadi bagian dari hidupnya. Tapi serentak dengan itu memberikan begitu banyak materi yang luar biasa untuk kelangsungan hidup dari Abraham. Bahkan di dalam bacaan tadi, kita juga belajar bahwa akibat dari ketidakjujuran daripada Abraham, raja di Gerar itu Abimelek, untuk menjaga kesucian daripada Sarah, dia harus membayar 1000 sikel perak. Karena rasa hormatnya kepada keluarga Nabi, dia memberi begitu banyak hal. Tapi sekali lagi, semua ini dapat kita melihat bahwa ada kelemahan di dalam diri daripada Abraham. Bahwa sebagai manusia, sekalipun dia adalah pribadi yang telah dipanggil secara khusus untuk mengalami sebuah misi Allah yang besar dalam hidupnya, tapi sebagai manusia dia tetap terbatas dalam hidupnya. Ada keraguan dalam dirinya terhadap kepemimpinan dan pembelaan Tuhan atas hidupnya, dan hal itu telah membuat dia berani berkata tidak jujur. Saat ini kita ada di dalam perayaan bulan keluarga. Ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan dari bacaan kitab suci ini. Bahwa ketika ada keluarga yang hendak mengalami kehidupan dalam babak hidup di mana mereka tidak mau menjaga kesucian hidup keluarganya, maka Allah akan intervensi untuk menegur dan mengingatkan supaya keluarga-keluarga itu dikembalikan di dalam kekudusan itu. Apa yang menjadi penting untuk kita perhatikan di dalam bacaan ini adalah bahwa ketika Abimelek telah membawa Sarah memasuki istananya, maka Allah hadir dalam wujud mimpi dan memperingatkan kepada dia bahwa karena perempuan yang telah engkau ambil ini, engkau harus mati karena dia sudah bersuami. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini kita mendapatkan sebuah pesan penting bagi kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, rumah tangga Kristen. Semua mereka yang telah Tuhan izinkan memasuki babak pernikahan dan memiliki pasangan hidupnya, ternyata
bacaan ini kalau kita beri perhatian dengan baik, semua orang dalam hidupnya kalau berusaha untuk merebut pasangan hidup orang lain, maka taruhannya adalah nyawa. Ini harus diperhatikan oleh kita sebagai kaum bapak, juga kaum ibu. Allah dengan tegas mengingatkan kepada Abimelek dalam mimpi, karena perempuan itu sudah bersuami, maka jika engkau mengambilnya dan mau memperistrikan dirinya bagimu, maka engkau harus mengalami kematian. Kalau ada kita bapak-bapak yang hari ini sedang ada piara orang pembagian, bertobat, karena taruhannya adalah nyawa. Berhenti sudah. Itu jelas di dalam firman Allah ini. Allah mengingatkan Abimelek sehubungan dengan kegagalannya, karena dia tidak selidiki secara baik, tuntas, total untuk siapa sebenarnya Abraham dan Sarah. Karena dia tidak menyelidikinya dengan baik, maka dia sudah terlanjur membawanya ke dalam istana. Memang dalam bacaan tadi dia belum memperistrikan Sarah. Tapi Allah telah menegur Abimelek melalui mimpi bahwa itu orang pun istri. Hari ini di dunia hari ini, Allah bukan saja mengingatkan kepada setiap orang melalui mimpi, tapi kadang-kadang Allah tegur kita melalui kita pun teman. Lu berhenti, itu orang punya. Tapi potong sama ketuli buta, tetap jalan terus. Dan kita harus ingat, melalui firman Allah ini taruhannya adalah nyawa. Karena itu hari ini, kalau kita sedang ada dalam satu babak kehidupan, dan ada yang sudah menegur kita, keadaan kita, perilaku kita, lebih baik dengar nasihat itu. Kita harus menyadari bahwa Tuhan hadir melalui mereka memperingatkan kita supaya menyelamatkan nyawa kita, hidup kita dan keluarga kita. Coba kita perhatikan bacaan tadi. Tuhan Allah mengingatkan kepada Abimelek, ingat, karena perempuan itu sudah bersuami, maka engkau dan semua orang yang hidup bersamamu akan selesai. Karena itu kita tentu berharap bahwa di bulan keluarga ini, bulan di mana kita dapat berefleksi, sekaligus kita mesti siap untuk mendengar nasihat dan teguran orang lain yang datang menasihati kita, yang menemui kita dan memperingatkan kita untuk kita tidak terus melangkah lebih jauh dan makin dalam jatuh dalam hidup kita. Tapi sebaiknya kita menyadari bahwa itu adalah peringatan dari Tuhan melalui sesama kita. Abimelek itu selamat dan sekeluarganya dan bahkan bangsanya mengalami keselamatan karena dia dengar apa kata Tuhan melalui mimpi. Karena itu, saudara jangan bertahan, jangan bandel di dalam perjalanan hidupmu. Kalau ternyata ada teguran, ada nasihat yang dihadirkan oleh Tuhan oleh setiap orang yang bersama-sama dengan kita. Bahkan di dalam bacaan firman Allah tadi dengan jelas dikatakan
bahwa tindakan penyimpangan yang kita lakukan itu bukan saja akan mendatangkan korban bagi diri kita sendiri secara pribadi, tapi juga orang-orang yang menjadi bagian di dalam persekutuan hidup berkeluarga. Keluarga semua hancur, semua menangis, meneteskan air mata. Tuhan akan dengan cara yang cepat mengingatkan kita, menegur kita, apakah melalui mimpi atau juga melalui nasihat-nasihat, peringatan-peringatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Persoalan bagi kita adalah apakah kita mau mendengar teguran itu, nasihat itu, ataukah memang kita pun urat malu seputus, sehingga kita dengan bangga terus menjalani aktivitas hidup kita yang taruhannya sebenarnya adalah nyawa kita dan keluarga kita. Karena itu dari bacaan firman Allah tadi, di bulan keluarga ini Allah sedang intervensi kesucian rumah tangga Kristen. Bahwa kesucian hidup keluarga-keluarga Kristen itu penting. Karena kalau kita tidak menjaga kesucian hidup rumah tangga kita, taruhannya adalah nyawa. Jadi kalau ada yang semulai lihat ada yang lebih cantik di luar atau ada yang lebih ganteng di luar, bertobat sudah. Jangan coba-coba, karena taruhannya adalah nyawa. Di dalam bacaan firman Allah tadi memang Abraham hampir gagal menjalani panggilan hidupnya. Allah tidak mau supaya Sarah mesti memasuki babak di mana kesucian hidupnya mesti dirusak oleh orang lain. Karena dia mesti tetap menjadi bagian bagi Abraham, supaya misi Allah untuk keselamatan umat manusia itu terpenuhi melalui keluarga ini. Dan ingat, Allah juga tidak mau kesucian rumah tangga kita ternoda. Karena ada keinginan-keinginan biologis yang mendesak kita begitu kuat untuk menghancurkan kesucian hidup keluarga kita. Bacaan firman Allah di bulan Oktober ini, Allah intervensi kesucian keluarga-keluarga Kristen. Bukan saja Abraham yang telah tidak jujur, tapi juga Sarah. Dalam bacaan tadi kita dengar Abimelek bilang begini, kok itu perempuan juga kasih tahu, bilang itu dia pun saudara, makanya beta bawa dia mah. Bayangkan. Jadi memang kadang-kadang perempuan juga tidak jujur supaya akhirnya ada dapat sesuatu, ada materi yang memang masuk dalam keluarga. Begitu. Kadang-kadang juga ada perempuan yang tidak jujur. Memang ada dapat materi, mungkin dapat uang kok, dapat hadiah mobil kok, dapat apa kok. Tapi ingat, kita mesti segera mengalami pertobatan sehubungan dengan teks Alkitab yang kita baca di bulan keluarga ini. Berhenti dengan perilaku yang tidak jujur, yang kemudian menghadirkan materi-materi tertentu untuk menambah kekuatan ekonomi keluarga kita. Berhenti dengan praktik hidup yang demikian. Syukurlah bahwa Abimelek menerima peringatan Tuhan. Dan akhirnya dia berdamai dengan Abraham. Dan menyadari bahwa dia telah salah melangkah. Dia harus membayar harga yang mahal. 1000 sikal perak. Dan masih ada banyak hal yang lain yang kemudian dia berikan
kepada Abraham. Abimelek menyadari kelemahannya dan dia harus bayar harga yang mahal dalam hidupnya. Ingat, kalau ada suami, ada istri yang sedang mengalami kegagalan dalam hidupmu, ingat, bayar harga yang mahal di hadapan Tuhan dalam hidup. Dan yang terutama dan terpenting adalah segera menyadari keadaan itu dan keluar dari praktik hidup yang demikian. Memang setelah Abimelek berdamai dengan Abraham, Abraham berdoa bagi Abimelek sekeluarga. Maka istri dan anak-anak bahkan orang-orang yang membantu bersama dengan Abimelek dapat melahirkan anak-anak. Sehingga sebagaimana kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga bahwa Abraham itu dia hidup di mana dia memberkati kehidupan orang-orang di sekitarnya terpenuhi karena Allah intervensi dalam perjalanan hidupnya. Bersyukurlah kepada Tuhan di saat Allah masih intervensi perjalanan hidup kita. Segera menyadari itu dan memulihkan kesucian hidup keluarga kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.